Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Septiar Musti, Magister Sains, selaku dosen mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pentingnya matematika dalam AI di bidang medis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maila Hayati Effendi. Perkenalkan, nama saya Nia Amalia. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Ambarsari. Sebelum masuk ke analisis jurnalnya, saya akan membahas AI terlebih dahulu. Apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas cerdas tanpa campur tangan manusia. Ini melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk mengajarkan komputer cara memahami dan menanggapi data. Bagaimana cara AI belajar? AI belajar dengan melibatkan pemahaman konsep dasar matematika, statistika, dan pemrograman. Sumber daya online seperti kursus di platform seperti Coursera, IDX, atau Khan Academy dapat memberikan pemahaman yang solid tentang dasar-dasar AI. Selanjutnya ada jenis-jenis AI. Yang pertama ada kecerdasan buatan yang lemah atau narrow AI. Ini didesain untuk melakukan tugas tertentu seperti pengenalan suara atau analisis gambar. Contohnya seperti Google Assistant. Yang kedua, ada kecerdasan buatan yang kuat atau General AI. Ini memiliki kemampuan untuk mengeksekusi tugas apapun yang dapat dilakukan oleh manusia. Saat ini AI masih pada tingkat spesifik dalam banyak aplikasinya. Yang ketiga sekaligus terakhir, kecerdasan buatan yang super intelijen atau super intelligent AI, mengacu pada AI yang melebihi kecerdasan manusia dalam semua aspek. Selanjutnya, kita masuk ke bagian analisis jurnalnya. Yang pertama adalah latar belakang. Stroke sebagai penyebab utama kematian dan kecacatan global merupakan kondisi serius yang disebabkan oleh rendahnya suplai darah ke wilayah otak. Lesi stroke atau kerusakan otak akibat stroke terbagi menjadi inti infark atau jaringan rusak permanen dan penumbra atau area beresiko yang dapat pulih, membutuhkan lokalisasi dan kuantifikasi yang akurat. Pencitraan tomografi komputer atau CT dan CT perfusi atau CTP merupakan langkah awal yang penting untuk triase dan diagnosis stroke iskemik akut. CTP dengan memberikan informasi tentang perfusi darah di otak dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang area dengan perfusi abnormal termasuk inti dan penumbra. Kombinasi CT dan CTP menawarkan potensi untuk analisis otomatis yang dapat meningkatkan interpretasi klinis. Selanjutnya ada tujuan utama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan dan mengevaluasi alat pembelajaran mendalam otomatis untuk segmentasi inti lesi stroke akut dari gambar komputer tomografi dan perfusi CT. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam mengekstrak informasi iskemia yang tidak kentara pada gambar CT akut, dengan fokus pada triase dan diagnosis pasien stroke. Lalu, mengapa topik ini penting? Topik ini penting dalam konteks medis saat ini karena stroke merupakan masalah kesehatan serius dengan dampak yang dapat mengancam jiwa dan menyebabkan cacat permanen. Penggunaan pencitraan komputer tomografi dan algoritma pembelajaran mendalam memberikan terobosan dalam mendeteksi dan mengelola stroke dengan lebih efektif. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam jurnal adalah metode kualitatif atau metode dengan pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam. Pendekatan yang diusulkan adalah pendekatan pembelajaran mendalam berbasis patch 2 dimension untuk segmentasi inti lesi stroke akut dari gambar perfusi CT. Karena kelas inti lesi mewakili sekitar 5% jaringan otak di set pelatihan, ketidakseimbangan kelas merupakan masalah yang perlu ditangani. Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas, untuk metode pembelajaran mendalam, peneliti mengusulkan penggunaan sampling patch seimbang dan fungsi kerugian yang sensitif terhadap biaya untuk mengurangi ketidakseimbangan. Selain itu, peneliti menggunakan fungsi kerugian yang sensitif terhadap biaya yang merupakan jumlah dari Generalized Dice Loss atau JDL dengan hilangnya cross entropy untuk lebih meminimalkan dampak ketidakseimbangan kelas.
Selain metode tersebut, ada juga metode ikhtisar saluran pipa, yaitu dengan pelatihan, pengujian, dan pengolahan pasca pemrosesan. Pelatihan dilakukan dengan ada delta optimizer menggunakan bobot jaringan yang diinisialisasi secara acak. Pengujian melibatkan prediksi probabilitas kelas untuk setiap voxel gambar. Pada tahap pasca pemrosesan dilakukan segmentasi binar dengan membinarisasi probabilitas berdasarkan ambang batas dan menghilangkan lesi yang lebih kecil. Ada juga metode detail implementasi, yaitu metode dengan menggunakan Python dan framework ilmiah Torch. Semua eksperimen dijalankan pada mesin GNU atau Linux dengan CPU NVIDIA Titan X. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahukan hasil dan temuan utama dari penelitian jurnal yang kami ambil. Yang pertama, ada perbaikan metode. Metode yang diusulkan merupakan versi perbaikan dari pendekatan yang awalnya diajukan ke tantangan ISLE tahun 2018. Alat ini mencakup sejumlah perbaikan, termasuk prosedur pelatihan yang lebih teratur, augmentasi modalitas simetris, dan penyaringan ketidakpastian. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Alat yang diusulkan berhasil mencapai peringkat kinerja yang kompetitif di antara metode terbaik pada papan peringkat pengujian ISLE tahun 2018. Rata-rata koefisien kesamaan dadu yang dicapai adalah sebesar 49%, menunjukkan kemampuan alat dalam memberikan perkiraan, ukuran, dan lokasi inti lesi dengan akurat. Yang ketiga adalah kecepatan dan ketersediaan. Alat ini menawarkan keuntungan dalam keadaan klinis dan memberikan perkiraan ukuran dan lokasi inti lesi tanpa memerlukan pencitraan resonansi magnetik yang memakan waktu lama. Selanjutnya yaitu kontribusi terhadap dunia medis dan masyarakat. Penggunaan alat ini dapat membantu dalam triase dan diagnosis pasien stroke dengan lebih cepat dan efisien. Dengan memberikan perkiraan cepat mengenai lokasi dan volume inti lesi, alat ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perawatan pasien stroke. Kami sudah melakukan analisis kritis terhadap jurnal yang kami ambil. Kami mendapatkan kelebihan, keterbatasan, dan peningkatan lebih lanjut mengenai CT scan pada jurnal tersebut. Di sini saya akan memberitahukan mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai penanganan jumlah gambar yang tidak seimbang. Penelitian ini berhasil menangani masalah ketidakseimbangan jumlah gambar yang digunakan untuk melatih algoritma sehingga hasilnya menjadi lebih akurat. Yang kedua adalah pencegahan kesalahan akibat pembelajaran berlebihan. Dengan menggunakan teknik tertentu seperti perubahan bentuk elastis dan penghentian dini, penelitian ini berhasil mencegah algoritma memorizing data pelatihan dan tetap akurat pada data lain. Yang ketiga adalah pengurangan kemungkinan kesalahan dan gambar yang kurang jelas. Metode ini berhasil mengurangi kemungkinan kesalahan dan artefak pada gambar yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keterbatasan yang kami dapat. Yang pertama yaitu mengenai ukuran gambar yang dipertimbangkan. Pemilihan ukuran tertentu untuk analisis dapat membatasi seberapa besar area otak yang dapat diobservasi, terutama pada gambar yang lebih besar. Yang kedua, yaitu keterbatasan data. Jumlah data yang terbatas bisa membuat algoritma kurang fleksibel dan tidak mampu menangani situasi yang tidak ditemui selama pelatihan. Yang ketiga adalah kompleksitas algoritma. Algoritma yang digunakan bisa menjadi terlalu rumit dan mungkin tidak memberikan hasil yang terbaik pada gambar-gambar di luar data pelatihan. Selanjutnya, saya akan memberitahukan mengenai peningkatan lebih lanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai eksplorasi ukuran gambar yang optimal. Peneliti melakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan ukuran gambar yang paling optimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, dalam pengumpulan data tambahan. Peneliti menambah jumlah data pelatihan untuk mendapatkan algoritma lebih handal dan dapat digunakan di berbagai situasi. Yang ketiga, yaitu uji coba pada data yang berbeda. Peneliti melakukan uji coba algoritma pada data dari berbagai sumber dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang seberapa baik algoritma ini dapat digunakan di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai CT atau tomografi komputer. Tomografi komputer merupakan kemajuan luar biasa dalam menangani berbagai penyakit medis dan bedah. Meskipun dosis radiasinya tinggi, CT harus digunakan pada banyak pasien UGD dengan gangguan yang berpotensi serius. Namun, CT tidak boleh digunakan sembarangan atau sebagai pengganti riwayat lengkap dalam pemeriksaan fisik. Bagi korban trauma besar, CT scan kepala, leher, perut, dan dada dalam banyak kasus jelas bermanfaat meskipun dosis radiasinya tinggi.
Untuk kasus trauma ringan, CT tidak diperlukan jika dokter yakin tidak ada cedera yang serius dan pasien dapat diobservasi dalam jangka waktu tertentu. Tindakan untuk mengurangi paparan radiasi pada pasien akibat CT harus dilakukan sesuai dengan artikel Dr. Brenner yang sudah saya baca. Pertama dan terpenting, dosis radiasi pemindai CT harus dikurangi sebanyak mungkin. Strategi diagnostik alternatif harus digunakan bila memungkinkan, termasuk ultrasonografi, MRI, atau menunggu dengan waspada. Meskipun hal ini hanya merupakan pilihan dalam beberapa keadaan. Yang terakhir, pemesanan CT scan yang tidak diperlukan secara medis harus dihindari. Namun dalam praktiknya, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengambil resiko merugikan pasien akibat kesalahan diagnosis atau keterlambatan diagnosis suatu kelainan yang berpotensi serius. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian semua yang sedang menonton video ini betapa besarnya peran matematika dalam AI di bidang medis. Matematika telah memberikan kontribusi yang inovatif terhadap pengembangan AI. Matematika menjadi dasar teoris untuk sistem AI. Matematika itu menciptakan algoritma, model, dan metodologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, bernalar, dan membuat keputusan yang tepat. Salah satu kontribusi signifikannya adalah di bidang aljabar linear, yang menjadi dasar berbagai algoritma AI. Aljabar linear memungkinkan representasi dan memanipulasi data, memfasilitasi tugas-tugas seperti pengenalan wajah atau gambar, pemrosesan bahasa alami, dan sistem rekomendasi. Matematika juga yang menyediakan seperti teori grafik, teori probabilitas, dan teori informatif yang dimiliki potensi besar dalam AI. Salah satu kemampuan terbesar AI dalam layanan kesehatan atau di bidang medis adalah kemampuannya untuk mendiagnosis penyakit dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan manusia. AI dapat menganalisis data medis yang besar dan rumit termasuk hasil tes, citra medis, dan riwayat pasien untuk mengidentifikasi pola yang mungkin sulit dikenali oleh dokter. AI telah membantu dalam mendiagnosis penyakit seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan gangguan autoimun dalam tahap awal. Contohnya, dalam bidang radiologi, AI digunakan untuk membantu mengidentifikasikan gambar yang mencurigakan pada gambar CT scan atau MRI. Teknologi ini memungkinkan deteksi penyakit dan meminimalkan resiko kesalahan manusia dalam menginterpretasikan gambar medis yang kompleks. AI juga memungkinkan perawatan medis berdasarkan karakteristik individu si pasien itu. Dengan menganalisis data genomik dan riwayat medis, AI dapat membantu dokter untuk merancang rencana perawatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien. Contohnya adalah terapi kanker berdasarkan genomik. AI dapat menganalisis genom pasien dan mencocokkannya dengan terapi yang paling efektif untuk menghindari efek samping yang tidak perlu dan meningkatkan peluang kesembuhan. Hasilnya, perawatan menjadi lebih efisien dan lebih baik bagi pasien. Teknologi AI juga memiliki peran besar dalam mengelola data medis yang semakin kompleks. Dengan penggunaan catatan medis, AI dapat membantu memproses, menyimpan, mengambil informasi, dengan lebih cepat dan akurat. Ini tidak hanya meningkatkan efisien administratif, tetapi juga membantu dalam penelitian medis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Maila. Saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan privasi data. Dalam konteks penggunaan AI, sebuah tantangan yang muncul adalah bagaimana meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang dirancang untuk menilai dampak terhadap privasi dan perlindungan data. Selain itu, terdapat 5 tantangan utama terkait privasi kesehatan dalam ranah teknologi digital yang perlu diatasi. Yang pertama, ketidaktampakan. Seringkali pengguna tidak menyadari bagaimana data mereka dilacak, menciptakan ketidaktransparan yang perlu diatasi agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait hal tersebut. Yang kedua, ketidakakuratan. Tantangan dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak mengandung kesalahan atau cacat, sehingga dapat digunakan dengan akurat dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, keabadian. Data yang dikumpulkan seringkali bersifat abadi, yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi jangka panjang. Oleh karena itu, perlu ditemukan cara untuk mengelola dan menghapus data secara aman ketika sudah tidak diperlukan. Lalu yang keempat, daya jual. Fenomena peredaran data dalam perdagangan seringkali menciptakan resiko privasi. Diperlukan mekanisme yang kuat untuk mengatur dan mengawasi proses jual beli data guna melindungi privasi individu.
Lalu yang kelima atau yang terakhir, kemampuan untuk diidentifikasi. Peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi individu dalam data menciptakan risiko privasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlindungan privasi harus dirancang sedemikian rupa untuk mencegah pengidentifikasian yang tidak sah atau tidak diinginkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahaya cyber attack dalam konteks penyimpanan data rumah sakit. Yang pertama ada phishing. Phishing adalah penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai seseorang atau pebisnis terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Langkah mitigasinya melakukan pelatihan kesadaran keamanan rutin untuk staf rumah sakit agar dapat mengidentifikasi dan menghindari upaya phishing. Lalu implikasi serangannya dapat menyebabkan akses ilegal ke data medis, merugikan privasi pasien, dan meningkatkan risiko pencurian identitas. Lalu yang kedua, ransomware. Jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data hingga tebusan dibayar dengan cara melakukan enkripsi data pengguna komputer dan data tersebut bisa dikembalikan ketika telah dibayar. Langkah mitigasinya melakukan backup data secara teratur dan memastikan sistem keamanan terkini untuk mengurangi dampak serangan ransomware. Lalu implikasi serangannya dapat mengenkripsi data rumah sakit, mengancam ketersediaan informasi medis dan operasional. Lalu yang ketiga, ada insider threat. Ancaman yang datang dari individu atau kelompok yang memiliki akses ke dalam sistem atau organisasi tertentu. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan menerapkan kebijakan akses yang ketat dan melibatkan pemantauan aktivitas pegawai untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Implikasi serangannya, ancaman dari dalam rumah sakit dapat melibatkan akses tidak sah ke data medis dan merugikan kepercayaan pasien. Lalu yang keempat ada denial of service. Denial of service ini jenis serangan terhadap sistem dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh suatu sistem sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan sistem yang diserang tersebut. Langkah mitigasinya menggunakan solusi proteksi DOS dan memastikan ketersediaan sumber daya jaringan yang memadai. Implikasi serangannya dapat menghentikan sementara akses ke sistem rumah sakit, menghambat layanan, dan memberikan dampak negatif pada pasien. Lalu yang kelima, ada enkripsi data. Enkripsi data ini merupakan proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Langkah mitigasinya melakukan enkripsi data medis untuk melindungi informasi pasien dari akses yang tidak sah. Implikasi serangannya, meskipun terjadi serangan, data yang dienkripsi dapat menjadi lebih sulit diakses atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang keenam, ada pemantauan aktivitas yang tidak biasa. Langkah mitigasinya menggunakan sistem pemantauan yang dapat mendeteksi pola aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan rumah sakit. Implikasi serangannya, dengan pemantauan yang efektif, serangan dapat dideteksi lebih awal, memungkinkan respon cepat untuk meminimalkan dampak. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ada keamanan fisik. Maksudnya penghancuran data medis secara langsung. Langkah mitigasinya memastikan akses fisik yang terbatas ke server dan infrastruktur teknologi rumah sakit. Implikasi serangannya dapat menyebabkan kerusakan peralatan atau pencurian data medis jika tidak ada langkah-langkah keamanan fisik yang memadai. Saya akan membahas relevansi Journal Accurate Chemical Relation Core Segmentation in CT Perfusion Image using Fully Convolutional Neural Networks dan Jurnal Legal and Human Rights Issues of AI, Gaps, Challenges, and Vulnerabilities terkait isu global tentang etika AI dan perlindungan data. Kedua jurnal tersebut relevan dengan isu global tentang etika AI dan perlindungan data karena jurnal yang kami pilih meneliti mengenai pemindaian penyakit stroke dengan CT dan CTP, di mana CT dan CTP saat ini banyak menggunakan AI. Pada jurnal Legal and Human Rights Issues of AI, Gaps, Challenges, and Vulnerability tertulis bahwa AI menimbulkan tantangan besar terhadap privasi dan perlindungan data.
Hal ini termasuk persetujuan berdasarkan informasi, pengawasan, pelanggaran hak perlindungan data individu, misalnya hak akses terhadap data pribadi, hak untuk mencegah pemrosesan yang memungkinkan menyebabkan kerusakan atau kesusahan, hak untuk tidak tunduk pada keputusan hanya berdasarkan pada pemrosesan otomatis, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, tantangannya adalah keefektifan langkah-langkah yang dilakukan seperti diagnosis perawatan medis yang salah untuk program perangkat lunak AI, kebocoran data oleh program AI, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya juga akan bahas kasus salah diagnosis yang ada di AS atau Amerika Serikat. Dikutip dari State News, David Newman Tucker menyatakan diperkirakan 371.000 orang meninggal setiap tahun akibat kesalahan diagnosis dan 424.000 orang mengalami cacat permanen. Total, 800.000 orang menderita bahaya serius. Sebagian kecil orang yang datang ke ruang praktek dokter dengan kondisi serius dan berpotensi fatal, misalnya seseorang yang pusing karena serangan stroke namun malah didiagnosis menderita vertigo, atau wanita yang memiliki kanker payudara namun disebut menderita vertigo. Bagi mereka, studi tersebut menemukan resiko kematian terkait dengan kesalahan diagnosis adalah 4% dan resiko kecacatan parah adalah 11%. Alasan terbesar terjadinya kesalahan diagnosis adalah kesalahan kognitif di pihak dokter. Dokter mungkin mengambil keputusan diagnostik yang buruk karena tanda-tanda penyakit tidak khas atau karena gejalanya terlalu umum dan tidak sering dikaitkan dengan penyakit yang parah. Pusing misalnya terjadi pada sebagian besar kasus stroke, namun hanya sangat jarang. Beberapa kasus pusing menyebabkan stroke. Untuk menjelaskan besarnya kerugian akibat kesalahan diagnosis, William Padula, asisten profesor ekonomi farmasi dan kesehatan di University of Southern California, menyatakan stroke adalah kondisi parah yang paling sering salah didiagnosis, sedemikian rupa sehingga AI sedang diuji sebagai solusinya. Dalam hal ini, CT scan sangat penting dalam diagnosis penyakit karena memberikan gambaran detail struktur internal tubuh, memungkinkan dokter untuk mendeteksi masalah seperti tumor, infeksi, atau cedera. CT scan sering digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai kondisi medis. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai pentingnya matematika dalam AI di bidang medis dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.